البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sekolah kita nggak tahu tentang kejelekan Ibnu Sina, taunya oh ini adalah kebanggaan Islam, dokter Islam, filsafat dan seterusnya. Ya, tokoh Islam yang besar, layak jadi itu. Bahkan dulu anak disuruh maju ke depan menghafal biografinya. Memang kita disemangati untuk itu biar nanti dapat marka tinggi. Ibnu Sina, Farabi dan seterusnya itu. Kalau Ibnu Khaldun baris mereka juga ada. Oh alam, kalau Ibnu Khaldun kalau untuk yang di sekolah sana nggak masuk dalam nama itu. Cuma dia dari sisi akidah masih lebih baik daripada mereka semua. Kalam-kalamnya bagus-bagus Ibnu Khaldun. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala. Kita masuk hadis yang keempat ya. Al-haditsur rabi', hadis yang keempat, anhu, yaitu dari Abi Hurairah radhiyallahu an, qala utiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi rajulin qad syarib. Ini yang kita isyaratkan kemarin, ada di sini. Rasulullah SAW didatangi dengan apa? Dengan seorang pria yang telah minum, maksudnya adalah minum khamar. Tayyib, qal idribuh. Rasulullah bersabda, pukuli dia. Qala Abu Hurairah faminna ad-dharibu biyadihi. Di antara kami ada yang memukul dengan tangannya, wadh-dharibu bina'lih, ada yang memukul dengan slipernya, wadh-dharibu bisawbi, ada yang memukul dengan bajunya. Mungkin semacam jadi cambuk gitu ya, memukul dengan baju. Tayyib. Falamman saraf, ketika orang ini kemudian berpaling, qala ba'dul qaum, sebagian orang mengatakan akhzakallah, semoga Allah menghinakan engkau. Qal la taqulu hakadha la tu'inu alaihi syaitan. Rasulullah bersabda, jangan kalian mengucapkan itu, jangan kalian mengucapkan seperti itu, jangan kalian membantu setan untuk merusak dirinya. Rawahul Bukhari. Tayyib. Disebutkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, utiya an-nabi sallallahu alaihi wasallam birajul. Ada seseorang yang didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam qad syarib, dalam keadaan dia telah meminum khamar. Ini menunjukkan beberapa faedah. Yang pertama, bahwasanya iqamatul had itu adalah di tangan waliul amr. Penegakan hukum itu di tangan pemerintah. Bukan setiap orang yang lewat langsung memukuli dia, menegakkan hukum atau sebat dan lain-lain. Kenapa? Kalau ini dibuka pintunya, maka boleh jadi akan terjadi kekacauan yang besar. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Yahya hafizahullah taala, nanti akan ada orang menculik orang yang tidak dia sukai, kemudian dibawa ke rumahnya, kemudian dipukuli atau dicongkel matanya. Ketika ditanya, kenapa engkau mencongkel mata orang ini? Oh, dia mengintip. Padahal nggak ada bayinah, nggak ada apa. Masing-masing kemudian menegakkan hukum sendiri-sendiri. Atau apa? Kalaupun betul dia melakukan itu, kemudian tanpa melalui pemerintah langsung orang menegakkan hukum, maka boleh jadi akan terjadi sikap berlebihan, namanya masyarakat. Dia dipukul sekali, boleh jadi dia akan membalas 10 kali sampai hatinya puas. Namanya masyarakat, seperti yang terjadi ketika di Indonesia masa reformasi itu. Kita katakan repot nasi waktu itu. Ya, kenapa? Banyak sekali terjadi apa? Sekedar orang mencuri sedikit langsung dibakar. Nauzubillah. Berlebihan sekali hukumnya. Namanya hukum kembali ke masyarakat. Demokrasi kan, hukum kembali ke masyarakat. Sementara kebanyakan orang tidak terdidik dengan baik dalam masalah adab-adab syariat, berlebihan. Dan banyak contoh-contoh yang mengerikan ketika hukum itu dikembalikan kepada masyarakat, tidak dikembalikan kepada pemerintah yang baik dan sebagainya. Maka dari hadis ini dan sekian banyak hadis menunjukkan bahwasanya untuk penegakan syariat, penegakan hukum had itu diserahkan kepada waliul amr. Baik. Atau seperti yang telah diizinkan oleh Rasulullah SAW untuk masalah tuan dengan hamba sahayanya itu. Ada beberapa izin, kemudahan untuk mereka. Baik. Bi rajulin qad syarib. Di sini polanya adalah mutlak, tidak disebutkan minum apa dan sebagainya, tetapi ini masuk dalam istilah Istilah ahdi, yaitu ya al-ahdiyah, ahdiyah zihniyah, untuk kebiasaan yang sudah ada di situ, yaitu sudah disepakati. Ketika mutlak mengatakan syarib, maka maksudnya adalah yaitu minum khamar. Makanya ma'ruf di hadis-hadis majalisus syurab, yaitu majelis orang yang sedang pada minum khamar, itu sudah masuk dalam istilah khusus. Bahkan mungkin ada di sebagian di wilayah kita, ketika ada orang mabuk, kamu tadi minum ya? Sudah jelas maksudnya seperti itu. Iya, saya minum sedikit.
Sudah jelas maksudnya adalah minum yang memabukkan itu. Baik. Kemudian Rasulullah bersabda, idribu, pukullah dia. Ini menunjukkan apa itu? Jawazut tanawub fi iqamatil had, yaitu bolehnya perwakilan di dalam menegakkan hukum, yaitu tidak selalu harus kepala negaranya yang turun tangan memukuli dan sebagainya. Makanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan yaitu di Sahih beliau, Utsman bin Affan ketika apa itu didatangkan kepada beliau siapa itu Al-Hakam dalam keadaan dia mabuk, maka Utsman, kalau nggak salah Al-Hakam, iya Al-Hakam, memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk apa? Untuk menghad dia hukuman 40 kali. Maka Ali mengatakan kepada apa? Kepada anaknya Al-Hasan, pukul dia. Menunjukkan apa? Boleh tanawub, yaitu Utsman kepada Ali menyuruh anaknya yang melakukan itu. Itu menunjukkan bolehnya tanawub di dalam masalah menegakkan hukum. Tayyib. Karena itulah maka boleh untuk apa? Seperti yang terjadi sekarang itu ada yang istilah al-gojo ya. Yang ditugaskan untuk apa? Memenggal atau untuk mensebat dan lain-lain. Apakah boleh nanti al-gojonya orang ini menumpahkan darah orang lain, nah dia darahnya juga harus halal? Enggak, tidak seperti itu. Kenapa? Dia masuk dalam kecualian. Makanya para ulama mengatakan kapan pembunuhan itu dikatakan pembunuhan yang boleh dihukum? Kalau terpenuhi 2 syarat. Yang pertama adalah amdan, yang kedua adalah udwanan. Harus dia sengaja dan juga harus dikarenakan dia bersikap melampaui batas. Sementara al-gojo sengaja nggak dia membunuh si ini, jelas sengaja lah, masa nggak sengaja? Sengaja dia, sengaja membunuh si itunya, apa namanya, si yang memang layak untuk dibunuh itu, si banduannya atau apanya itu. Cuma apakah dia melampaui batas? Dia tidak melampaui batas karena dia dapat perintah resmi dari pemerintah. Makanya syarat seseorang itu pembunuhan dibalas dengan pembunuhan kalau terpenuhi dua kriteria tadi, yaitu apa? Amdun dan udwan. Sengaja melakukan itu, berarti kalau tidak sengaja maka tidak masuk di situ. Dia cuma apa? Hukumannya berat kalau dia tidak sengaja, harus puasa 2 bulan berturut-turut dan membayar apa? 100 ekor unta itu. Kemudian yang kedua adalah udwan, yaitu memang dia melampaui batas. Adapun kalau dia ditugaskan pemerintah untuk menjalankan hukum, ini bukan melampaui batas. Maka seperti ini, yaitu apa? Rasulullah menyuruh para sahabat untuk memukuli orang tadi. Boleh enggak si orang ini yang namanya Abdullah, dia mengatakan pada para sahabat, isdakhalak, seperti ucapan orang Yaman, apa urusanmu denganku? Saya yang minum, kenapa kamu yang mukul saya? Nah, dia dapat tugas dari Rasulullah untuk memukul, maka ini boleh sebagai wakil Rasul. Enggak dikatakan saya enggak ada urusan dengan kamu, enggak seperti itu. Baik. Kenapa? Karena apa? Al-muwakkal bimanzilatil wakil, bimanzilatil muwakkil. Bahwasanya yang diberi tugas, diberi perwakilan, dia posisinya seperti yang memberikan perwakilan, hukumnya sama. Maka ini boleh. Kemudian disebutkan oleh Abi Hurairah, faminna, ini fa-nya adalah apa? Yaitu fa'ut tafsil. Di antara kami ada yang gini, ada yang begini, ada yang begini. Ad-dharib, alnya ini al apa itu? Yaitu al yang bimakna isim mausul, yaitu alladzi daraba biyadih wa alladzi daraba bina'lih, alladzi daraba bisawbih. Alnya bukan istighraqiyah dan bukan pula ahdiyah, tetapi adalah apa? Al-mausulah bimana alladzi. Di antara kami ada yang memukul dengan tangannya, di antara kami ada yang memukul dengan selipernya, di antara kami ada yang memukul dengan bajunya. Makanya dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam I'lamul Muwaqqi'in, Rasulullah SAW tidak membatasi masalah apa? Tidak membatasi masalah apa alat pemukulnya itu. Rasulullah umum kalimatnya idribu. Dan kita tahu bahwasanya apa? Fi'il hukum asalnya adalah mutlak maknanya. Jadi boleh dengan apapun yang terkait di situ apa? Boleh terlaksana perbuatan tadi, pemukulan itu. Dan dari sini kita tahu bahwasanya segala perbuatan yang dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung, maka dia tetap masuk dalam istilah perbuatan tadi. Yaitu apa? Sama saja, betul-betul tangan kita mengenai orang tadi ataukah melalui alat yang lain. Maka dengan pemahaman terhadap hadis ini menjadi hilanglah dengan seizin Allah iskal yang ada pada apa? Hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu, yang mana Rasulullah SAW ketika bersama para sahabat pergi ke pekan menjumpai apa? Menjumpai yaitu bangkai anak kambing. Lalu Rasulullah memegangnya dan mengatakan, ayyukum yuhibbu ayyakuna hadalah, siapa dari kalian yang mau untuk kambing ini menjadi milik dia, dan seterusnya itu. Para fuqaha ada yang mengatakan ini menunjukkan bahwasanya tidak apa-apa kita memegang bangkai dengan tangan kita langsung walaupun itu najis.
Tapi dibantah oleh jumhur ulama, Rasulullah memegang tidak selalu memegang itu harus kena langsung. Boleh jadi dengan hail, dengan apa itu, dengan daun atau dengan kain, atau boleh jadi dengan tongkat, yaitu diangkat dengan tongkat beliau. Kenapa? Karena fi'il itu tidak selalu menunjukkan mubasyarah. Boleh mubasyarah, boleh melalui perantara. Dalil yang sangat kuat menunjukkan itu adalah hadis ini, hadis Abi Hurairah. Yaitu apa? Rasulullah menyuruh memukul, ternyata ini umum. Memukul dengan tangan, betul-betul tangannya langsung, atau memukul tapi melalui slipernya, atau memukul melalui bajunya, dan seterusnya. Makanya bagus kata Imam Syafi'i, apa itu? Man hafidhal hadis qawiyat hujjatuh. Barang siapa hafal hadis maka hujahnya kuat. Manakala dia itu semakin banyak hadis yang dia ketahui, maka memang hujahnya semakin kuat, memiliki apa? Sekian banyak sisi pendalilan. Beda dengan orang yang hanya tahu satu atau dua dalil. Boleh jadi dia akan apa? Akan salah dalam memahami maknanya dan sebagainya. Tapi semakin luas hadis yang dia miliki, maka semakin apa? Semakin luas sudut pandang dia. Dan selama dia dibimbing oleh hadis, maka dia di atas kebenaran insya Allah. Kenapa? Yaitu Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Syifa'ul Alil mengatakan, ahaditsu Rasulillah SAW yufassiru ba'duha ba'dah. Hadis Rasulullah SAW satu sama lain saling menafsirkan. Baik. Dan itu pentingnya untuk apa? Kita tahu hadis secara meluas. Baik. Kemudian disebutkan di sini, dan itu juga disebutkan oleh Ibnu Hajar, bahwasanya untuk masalah sebat itu Rasulullah SAW tidak membatasi harus pakai kayu, ataukah memakai pelepah apa, atau memakai tongkat, atau boleh jadi memakai slipper atau apa, tidak membatasi. Yang penting ada masuk dalam istilah darab, maka semuanya diizinkan. Baik. Kemudian falam mansorof, ketika orang ini berpaling, yaitu sudah selesai dihukum. Qala ba'dul qaum, sebagian orang mengatakan ahzakallah, semoga Allah menghinakan engkau. Baik, qal, maka Rasulullah bersabda, la taqulu hakadha, jangan kalian mengucapkan itu. Baik, ini menunjukkan bahwasanya orang yang sudah mendapatkan had, maka dosanya telah terhapus, sebagaimana dalam hadis Imran bin Husain itu. Masalah apa? Masalah baiat Rasulullah SAW. Baiat yang Rasulullah ambil kepada para sahabat, kemudian mengatakan apa? Barang siapa di antara kalian melakukan salah satu dari kemaksiatan ini, lalu Allah menutupinya, maka urusannya terserah Allah. Dan barang siapa Allah telah tegakkan hukum pada dia, maka itu adalah sebagai kafaratun lah, sebagai penutup dosa untuk dia. Maka kalau dia sudah dihad, jangan kita nilai sebagai orang yang masih bersalah, masih layak dicaci maki. Itu tidak boleh. Dia sudah mendapatkan hukuman, maka selesai, sudah impas istilahnya. Dan Rasulullah SAW mendatangkan alasan yang lain. Apa itu? La tu'inu alaihi syaitan, jangan kalian membantu setan untuk merusak dia. Kenapa? Boleh jadi ketika kita mendoakan itu, malaikat mengaminkan, dan akhirnya apa? Doanya terkabul. Kasihan dia, dalam keadaan dia sudah dihukum. Sementara hukum itu fungsinya adalah apa? Sebagai nakal, yaitu untuk mencegah orang melakukan perbuatan yang berikutnya. Nah, biarkan dia apa? Memiliki kesempatan untuk merubah diri. Setelah dia merasakan, oh ternyata minum khamr itu walaupun ada kenikmatannya, habis itu jadi belakang saya jadi bergaris-garis seperti ikan bilis, misalkan, atau nggak tahu ikan apa itu ada garis-garis, garis-garis duri. Oh ini nggak best lah, nanti istri saya jadi memandang saya nggak cakep lagi. Oh nggak usah lah. Misalkan boleh jadi orang sudut pandangnya lain-lain, atau boleh jadi dia mengatakan oh sakit sekali, oh janganlah. Maka apa? Setelah dia dihukum, beri kesempatan dia untuk berpikir dan memperbaiki diri. Jangan malah dicaci maki. Akibatnya nanti orang akan apa? Betul-betul putus asa. Sudah saya tidak diterima lagi oleh masyarakat, walaupun saya sudah dihukum dan saya sudah tobat, ternyata nggak diterima. Akhirnya ini membantu setan untuk apa? Merusak dia. Akhirnya dia betul-betul berkumpul dengan samseng terus. Orang baik nggak mau terima saya, sudah sekalian. Nanti seperti itu, naudzubillah. Makanya bagus nasihat yang dikeluarkan oleh sebagian jabatan itu, yaitu apa? Orang-orang yang keluar dari penjara, maka beri kesempatan untuk memperbaiki diri. Terima dia sebagaimana yang lain, walaupun tentunya apa? Kewaspadaan itu ada, tapi jangan kemudian dicaci maki dan dijelek-jelekan. Kalau tampak usaha untuk tobat itu ada. Nah, kalau ternyata habis itu masih aja ada jemuran yang hilang, layak dia dicurigai. Jemuran hilang, dia perlu uang untuk beli lagi. Dan seterusnya. Dan disebutkan di sini la tu'inu alaihi syaitan, itu menunjukkan apa? Tidak boleh kita ta'awun dengan setan, saling membantu untuk menyesatkan hamba yang lain. Bahkan apa? Allah Ta'ala telah berfirman,
wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Hendaknya kalian saling membantu dalam kebajikan dan ketakwaan, dan jangan kalian saling membantu di dalam dosa dan permusuhan. Maka segala perkara yang digunakan oleh setan untuk merusak seseorang, tidak boleh kita membantu setan. Di antaranya adalah apa? Minum khamar itu membantu merusak. Demikian pula apa? Masalah perjudian itu membantu setan untuk merusak masyarakat. Maka jangan kita membantu memakmurkan amalan-amalan tadi. Innama yuridu syaitanu ayyuqi bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis sholati fahal antum muntahun. Sesungguhnya setan itu ingin menggunakan itu tadi, yaitu apa? Khamr dan perjudian untuk menghalangi, untuk menimpakan permusuhan dan kebencian di antara kalian, dan menghalangi kalian dari zikrullah, dan menghalangi kalian dari sholat. Maka maukah kalian berhenti? Adapun kalau orang itu sudah mau berhenti malah kita yang mengajak, ini berarti kita membantu dia untuk apa? Disesatkan oleh setan, membantu setan untuk merusak dia. Harusnya satu sama lain saling apa? Tidak membantu dalam kebatilan tadi. Dan ini lafaznya adalah umum, la tu'inu alaihi syaitan, dengan cara apapun. Jangan kalian membantu setan untuk merusak dia. Dan disebutkan di Sahih Bukhari juga kalau tidak salah, setelah mendatangkan hadis ini, dalam lafaz yang lain mengatakan apa itu? La tal'anuhu fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Jangan kalian melaknat dia karena dia itu cinta pada Allah dan Rasulnya. Bukan berarti kalau orang sudah cinta pada Allah dan Rasulnya berarti seluruh perbuatannya dimaafkan, bukan. Kenapa? Walaupun dia cinta pada Allah dan Rasulnya, tetap Rasulullah menyuruh untuk dia dipukul sampai 40 kali itu. Tapi apa? Setelah dipukul jangan dilaknat, didoakan dia terusir dari rahmat Allah. Kenapa? Dia masih punya iman. Orang yang masih punya iman masih ada harapan mendapat rahmat. Jangan didoakan untuk dia diusir dari rahmat Allah, yaitu dengan kutukan tadi. Disebutkan oleh Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari, orang ini namanya Abdullah dan memang di sebagian hadis dijuluki sebagai himar, keledai. Karena apa? Ya karena itu sudah terlanjur suka pada khamr, sulit untuk mengobati diri. Tapi apa? Jangan dilaknat, hukum selesai. Kalau begitu lagi hukum lagi, dan seterusnya sampai dia sadar, dan seterusnya. Dan disebutkan di dalam biografinya bahwasanya orang ini dia bahkan memang disebutkan dalam hadisnya dan dijelaskan panjang lebar oleh Ibnu Hajar, wa kana yuhiku Rasulullah SAW. Orang ini suka apa? Membuat Rasulullah tertawa. Dia tahu Rasulullah itu urusannya berat, urusannya itu kadang pening karena menghadapi orang kafir, kadang pening menghadapi munafikun, kadang pening menghadapi sebagian sahabat yang baru belajar dan sebagainya, dan seterusnya. Urusan berat, sahabat yang ini dia punya kebaikan juga, yaitu membuat candaan, membuat apa istilahnya ya, humor-humor yang membuat Rasulullah tertawa, menghibur Rasulullah. Yaitu masih ada kebaikan. Kenapa dia didoakan laknat? Ini tidak layak. Baik. Ini adalah apa? Adalah pembahasan yang terkait dengan masalah khamr tadi. Intinya adalah apa? Yaitu masuk dalam bab apa ini kita ini? Yaitu apa? Menutup aib kaum muslimin. Yaitu apa? Manakala dia sudah dihukum dan seterusnya, jangan kita doakan ikhza tadi, semoga Allah menghinakan dia. Kalau seseorang itu sudah dihinakan oleh Allah, maka di jalan-jalan dia akan hina. Dimanapun, bahkan di hadapan keluarganya dia akan rendah nilainya. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar, oleh Imam Al-Hasan Al-Basri, orang Muqtadi'ah, manakala dia sudah dihinakan oleh Allah, maka walaupun dia di atas birzaun, walaupun dia itu memakai pakaian yang gemerlapan, maka kehinaan itu akan tampak di wajah dia. Maka jangan kita doakan orang yang sudah kena sebat ini dengan apa? Doa kehinaan dari Allah. Karena akan menyebabkan dia akan aibnya selalu nampak di jalan-jalan dan dimanapun dia berada. Dan ini kasihan. Dan dia sudah dihukum. Ilahuna wallahu a'lam. Melampaui batas yaitu apa? Dia tidak mendapatkan hak untuk menghukum, malah dia yang menghukum. Itu contoh melampaui batas. Atau melampaui batas seperti yang disebutkan di dalam surat Al-Isra itu, apa itu? Fala yusrif fil qatl innahu kana mansura. Jangan dia melampaui batas dalam pembunuhan, karena dia itu sekarang ditolong oleh Allah. Yaitu apa? Saudara saya dibunuh, oh saya akan balas, semua kabilah akan saya habiskan. Itu melampaui batas. Sebenarnya kalau video sudah penggal kemudian dicari-cari, kemudian dilakukan itu keliling kampung, katakan itu melampaui batas. Maksudnya yang dibawa keliling kampung apanya? Orang yang meninggal kan ini. Gojo nih, kemudian dipenggal, kemudian dicari-cari lagi di punya dia. Bentar, al-gojonya sudah memenggal. Lalu di badannya kemudian dicari-cari, kemudian dicari itu maksudnya disayat-sayat. Kemudian dibawa kampung, memalukan apa sebagainya. Kalau disayat-sayat itu nggak boleh. Rasulullah mengatakan apa? La tumassilu
Hadis di Muslim itu, jangan kalian melakukan muslah, yaitu mencabik-cabik badan dan sebagainya. Bukan melampaui batas tuh. Nah, itu melampaui batas. Namanya muslah itu melampaui batas. Adapun kalau istilahnya yutifu bainal qabail, yaitu dibawa keliling ke kabilah-kabilah, itu boleh sebagai pelajaran. Bahkan apa? Rasulullah telah bersabda, wal yashad adzabahum ta'ifatun minal mu'minin. Hendaknya sekelompok mukminin menyaksikan itu. Dijelaskan oleh para mufassirun agar apa? Orang-orang yang menyaksikan itu menjadikan itu sebagai pelajaran. Oh, kalau saya berzina, saya nanti akan mengalami itu nanti. Di apa itu dipukul 100 kali lalu ditonton oleh orang banyak. Alhamdulillah. Kemudian pula yang case-case yang lain. Masalah apa? Masalah itofah, membawa keliling orang yang dihukum itu boleh untuk pelajaran. Tapi ini kembali ke ijtihadnya sang hakim. Tidak semuanya harus seperti itu. Itu kalau orang yang sering apa? Yang degil. Adapun seperti Ma'is bin Malik atau wanita Ghamidiyah, Rasulullah bahkan menyuruh menutup aibnya karena ini mereka bahkan datang untuk apa? Bertobat, datang untuk minta disucikan. Bukan orang yang memang degil dan kemudian tertangkap, bukan. Baik, bismillahirrahmanirrahim.